Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terkait bagaimana cara menyusun bab 1 untuk proposal penelitian kuantitatif. Capaian pembelajaran. Jadi nanti tujuannya rekan-rekan sekalian bisa membuat bab 1 sesuai dengan sistematika proposal penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk metodologi kuasi eksperimen dan metodologi asosiasi. Yang pertama, sistematika proposal penelitian untuk kuantitatif sudah ditetapkan menurut buku panduan PPKI, jadi pedoman penulisan karya ilmiah di FKIP Unpam sudah ditetapkan ada beberapa sistematika, khususnya untuk yang penelitian kuantitatif. Yang pertama, untuk bagian awal sistematika pembuatan proposal adalah sampul, lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya di bagian inti proposal, yaitu terdiri dari 3 bab. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang pertama, bab 1 terkait pendahuluan. Untuk metodologi untuk pendekatan kuantitatif terdapat 5 subbab. Yang pertama nanti ada latar belakang. Yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Sedangkan bab 2 di kajian teori untuk pendekatan kuantitatif ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama kajian teoritis, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga kerangka berpikir penelitian, yang keempat adalah hipotesis penelitian. Sedangkan untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian, pada pendekatan kuantitatif terdapat 4 subbab, yaitu pendekatan dan metodologi penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga teknik dan instrumen pengumpul data, yang keempat adalah teknik analisis data. Sedangkan bagian akhir dari proposal skripsi, yaitu bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Yang pertama, Ibu akan bahas terkait bab 1 pada pendekatan kuantitatif. Jadi bab 1 adalah pendahuluan, terdiri dari 5. Yang pertama nanti ada latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini, jadi yang dibahas adalah beberapa landasan dan juga gagasan sampai penelitian terdahulu dan closing statement. Yang pertama ada landasan yuridis. Jadi landasan yuridis itu yang berhubungan dengan peraturan atau undang-undang atau landasan hukum yang lainnya, Kemendikbud, Depdiknas atau yang lainnya ya. Jadi berhubungan dengan peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian saudara. Yang kedua, landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini yang berhubungan dengan teori ahli. Teori ahli yang dimaksudkan adalah dari ahli dari buku atau dari ahli di bidangnya. Jadi diambilnya biasanya dari buku atau sumber lainnya. Yang ketiga ada landasan empiris. Nah, kalau landasan empiris itu berdasarkan masalah yang ada di lapangan, kondisi real yang di lapangan itu bagaimana. Misalkan berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMA terdapat masalah seperti ini. Berdasarkan nilai hasil belajar semester genap tahun sekian mendapatkan hasil seperti ini. Banyak yang tidak lolos KKM atau yang lainnya. Jadi memang berdasarkan kondisi real yang ada di lapangan. Selanjutnya yang keempat ada gagasan. Nah, gagasan ini adalah solusi yang ditawarkan oleh peneliti terhadap masalah yang didapatkan di lapangan tersebut. Jadi peneliti ingin memberikan solusi seperti apa untuk pendekatan kuantitatif, misalnya untuk kuasi eksperimen peneliti ingin memberikan solusi dengan model pembelajaran yang inovatif, media pembelajaran yang inovatif, atau misalnya untuk metodologi asosiasi, solusinya peneliti ingin mengkaji lebih dalam persepsi terkait variabel apa yang ada di lapangan tersebut. Kemudian penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu berdasarkan artikel jurnal yang mendukung atau skripsi terdahulu, boleh tesis, disertasi, boleh. Jadi berdasarkan artikel atau sumber yang lainnya. Yang
dilakukan penelitian oleh orang terdahulu. Selanjutnya ada closing statement. Closing statement itu sesuaikan dengan judul kalian masing-masing. Jadi berdasarkan uraian latar belakang di atas maka ditentukan judul seperti ini. Gitu. Nanti Ibu akan jelaskan per contohnya ya. Selanjutnya, selain latar belakang masalah, ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah artinya peneliti harus menguraikan berbagai macam masalah yang ditemukan selama observasi awal di lapangan. Jadi yang berhubungan dengan variabel penelitian. Kalau variabelnya berkaitan dengan hasil belajar, ya berarti masalahnya terkait hasil belajar, banyak yang tidak lulus KKM atau yang lainnya. Kalau misalnya permasalahannya variabelnya terkait fasilitas belajar, ya berarti permasalahannya yang didapatkan ya berdasarkan hasil observasi bahwa fasilitas belajar di sekolah didapatkan seperti ini. Jadi memang harus berdasarkan bukti-bukti konkret yang didapatkan peneliti. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah untuk pendekatan kuantitatif itu disesuaikan dengan metodologinya. Jadi metodologi apa yang diambil, baru peneliti bisa menentukan rumusan masalah. Contohnya untuk kuasi eksperimen. Nah, kalau kuasi eksperimen itu kan peneliti harus memberikan treatment atau perlakuan ketika melakukan penelitian. Jadi nanti jenis rumusan masalahnya itu yang wajib adalah komparatif, artinya membandingkan antara kondisi kelas yang satu dengan yang lainnya. Oke. Untuk asosiasi ada rumusan masalah deskriptif itu pilihan, sedangkan asosiatif yaitu membandingkan. Jadi rumusan masalah asosiatif itu wajib. Untuk korelasi, rumusan masalah deskriptifnya pilihan, sedangkan rumusan masalah asosiatif itu wajib. Untuk survei cukup rumusan masalah deskriptif. Nah, apa sih sebenarnya rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif? Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi rumusan masalah terdiri dari 3, ada rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Untuk rumusan masalah deskriptif, itu artinya pertanyaan yang berisi tentang keberadaan status atau suatu variabel secara mandiri. Jadi tanpa adanya data atau sampel lain, itu deskriptif. Sedangkan rumusan masalah komparatif, namanya juga compare, mengcompare itu artinya membandingkan. Berarti rumusan masalah komparatif adalah pertanyaan yang berisi tentang perbandingan antar variabel yang diperoleh dari kelompok sama ataupun yang kelompok yang berbeda. Jadi mengcompare atau membandingkan. Sedangkan rumusan masalah asosiatif artinya pertanyaan itu berisi tentang hubungan atau pengaruh antar variabel itu seperti apa. Nah, contoh rumusan masalah yang deskriptif seperti ini. Jadi seberapa tinggi rata-rata prestasi ekonomi pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Demang. Jadi ada satu variabel saja, terus diteliti seberapa tingginya. Yang kedua, seberapa tinggi rata-rata minat. Yang ketiga, apakah rata-rata prestasi belajar kelas 10 eksperimen sama dengan sebesar 80? Jadi memang cukup satu variabel saja. Apakah ketuntasan klasikal pada prestasi belajar siswa kelas 10 eksperimen melebihi 75. Nah, itu juga termasuknya deskriptif. Artinya cuma satu variabel, tidak membandingkan dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada contoh rumusan masalah komparatif. Jadi namanya mengcompare, membandingkan. Yang pertama, contohnya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar ekonomi siswa kelas 10 eksperimen dan 10 kontrol. Artinya membandingkan prestasi belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi variabelnya satu, tetapi ada dua kelas yang diberikan treatment. Terus yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah? Nah, ada satu kelas, tetapi ada dua perlakuan. Jadi mengcompare, membandingkan. Atau yang ketiga, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar MTK antara kelas 10A, 10B, dan 10C? Jadi prestasi belajar ada satu variabel, tetapi membandingkan antara kelas ada 3 kelas, ya, 10A, 10B, dan 10C.
Oke, untuk rumusan masalah yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif, artinya mencari hubungan atau mengetahui pengaruh antar variabel. Yang pertama contohnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dan prestasi belajar siswa? Itu mencari hubungan. Terus yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan rasa ingin tahu siswa secara simultan? Nah, mencari hubungan. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Nah, kalau ini sudah asosiatif, yaitu mencari pengaruh antar variabel, yaitu variabel minat belajar dan prestasi belajar. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar? Kalau ini ada 3 variabel, ada minat belajar, rasa ingin tahu, dicari pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Oke, itu contoh dari rumusan masalah. Selanjutnya untuk yang keempat ada tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian itu sesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Jadi ada tips and trick. Jadi tujuan penelitian itu disesuaikan dengan variabel, hubungan variabel, tempat variabelnya. Biasanya ada gunakan kata misalnya tujuan penelitian ini adalah, maksud penelitian ini adalah, sasaran penelitian ini adalah. Terus kemudian biasanya disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau misalnya rumusan masalah untuk rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh, maka tujuan penelitiannya adalah menganalisis adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, begitu. Dan harus lengkap ya dalam membuat tujuan penelitian, artinya menunjukkan adanya hubungan atau hubungan atau pengaruh antar variabel, terus harus ada partisipannya atau populasinya, dan tempat penelitiannya harus lengkap. Nah, contoh dari tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitiannya kuantitatif, contohnya ya untuk mengetahui ketercapaian ketuntasan klasikal, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kelas 10 eksperimen dan kelas 10 kontrol. Dan harus jelas antara ada mata pelajarannya, kelasnya, SMA-nya di mana, SMA-nya di mana. Jadi memang harus jelas lokasinya, partisipannya juga harus jelas. Nah, selanjutnya setelah tujuan penelitian adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari 2, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis berarti kegunaan hasil penelitian saudara itu digunakan untuk mengembangkan keilmuan. Keilmuannya seperti apa? Nah, selanjutnya untuk manfaat praktis, jadi kegunaan hasil penelitian saudara itu manfaatnya apa untuk kepentingan masyarakat, seperti siswanya itu manfaatnya apa, guru, sekolah, universitas, mungkin peneliti sendiri, dan yang lainnya. Baik, cukup ada 5 ya, yang subbab dari bab pendahuluan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh dari bab 1 untuk kuasi eksperimen terlebih dahulu. Baik, ini adalah contoh dari kuasi eksperimen. Judulnya adalah efektivitas model pembelajaran make a match dengan bantuan media PPT terhadap hasil belajar siswa ekonomi kelas 10 di madrasah alias swasta. Jadi kalau membuat judul itu harus jelas. Maksudnya kalau ini kan kuasi eksperimen, jadi menggunakan model apa, bantuannya apa, variabelnya terhadap hasil belajar, variabel dampaknya. Terus kelas berapa, mata pelajarannya jelas, di lokasinya mana, MA mana. Oke. Langsung ke bab 1. Jadi bab 1 itu tadi ada 5. Yang pertama terkait landasan yuridis ya. Landasan yuridis, jadi latar belakang. Di latar belakang ada landasan yuridis. Jadi landasan yuridis seperti dicontohnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi menjelaskan tentang pendidikan merupakan upaya yang dilakukan, nah, dan seterusnya. Jadi kita membuat paragrafnya itu harus saling berkorelasi atau apa? Saling berhubungan. Jangan tidak nyambung. Jadi harus ada koheren antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Jadi yang pertama adalah landasan yuridisnya terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya setelah landasan yuridis dilanjutkan dengan landasan teoritis. Nah, landasan teoritis itu yang berhubungan dengan ahli.
teori ahli, misalnya menurut Trianto tahun 2011 halaman 230 menyatakan bahwa belajar adalah dan yang lainnya. Jadi kalau ahli itu kan biasanya sudah dimuat di buku atau jurnal, tapi biasanya di buku. Jadi berdasarkan buku. Selanjutnya setelah landasan teoritis, jadi teoritis boleh mengambil 2-3 ahli terkait, misalnya terkait mata pelajaran PPKN, tujuannya, apa lagi? Tujuan mata pelajaran PPKN. Ya, selanjutnya ada landasan empiris. Nah, landasan empiris itu permasalahan yang muncul di lapangan. Jadi adanya gap antara landasan teoritis dengan kondisi di lapangan. Seharusnya pembelajaran PKN misalnya di sekolah A itu harus yang menyenangkan, menghasilkan nilai belajar yang baik. Namun pada kenyataannya ada beberapa masalah yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Nah, itu sudah termasuk landasan empiris karena adanya permasalahan, adanya gap antara teori dengan lapangan. Nah, berdasarkan apa? Kita tidak bisa bicara adanya landasan teori tanpa adanya hasil observasi awal. Jadi ada namanya dari hasil observasi yang dilakukan awal tanggal berapa misalnya, terdapat beberapa masalah. Nah, masalah ini biasanya disesuaikan dengan judul atau dengan judul penelitian saudara. Seharusnya konsepnya adalah saudara terjun ke lapangan, mendapatkan masalah seperti apa, baru menentukan judul. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahannya, misalnya pemilihan model pembelajaran yang kurang inovatif, hanya menggunakan metode ceramah, media ajarnya kurang inovatif, hanya menggunakan papan tulis, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan siswa menjadi bosan, cepat jenuh, mengantuk, dan yang lainnya. Nah, hasil itu juga harus dibuktikan karena kuasi eksperimen tadi kan variabel dampaknya kan hasil belajar. Maka buktinya apa? Buktinya yaitu berdasarkan survei awal hasil PTS terbukti berapa siswa yang tidak lolos KKM. Misalnya yang tidak lolos KKM ada 80%, yang lolos KKM cuma 20% dari total semua siswa. Nah, bisa dibuktikan dengan tabel juga. Jadi nilai hasil belajar misalnya kelas 10 DPS 1 yang lolos KKM jumlah yang tuntas cuma 4, kalau yang kelas 10 IPS 2 yang total cuma 6. Jadi di sini ya. Jadi dijelaskan hasil tabelnya seperti apa yang tidak lolos. Nah, setelah landasan empiris sudah ada masalah di lapangan, maka butuh namanya gagasan atau solusi dari permasalahan tersebut. Karena tadi model pembelajarannya tidak inovatif, medianya kurang inovatif, maka ada gagasan, yaitu berdasarkan masalah di atas, maka solusi yang dibutuhkan adalah menggunakan model pembelajaran make a match. Nah, make a match dan juga nanti media PPT. Nah, make a match itu dijelaskan pengertian model make a match, sintaknya secara singkat. Nah, ya, model make a match, sintaknya secara singkat. Jadi, langkah-langkah pembelajarannya secara singkat, terus keunggulannya apa. Jadi harus dijelaskan keunggulan kenapa kok saudara memilih model pembelajaran tersebut, pasti kan memiliki keunggulan tersendiri. Nah, itu dijelaskan di bab 1 secara singkat saja. Selain itu juga guru menggunakan model PPT. Jadi peneliti menggunakan PPT, dijelaskan juga PPT itu apa, kelebihannya apa, terus PowerPoint-nya itu bentuknya seperti apa yang digunakan peneliti. Jadi dijelaskan cukup satu paragraf saja secara singkat. Selanjutnya, setelah gagasan ada penelitian terdahulu. Jadi, selain teori di atas didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian, misalnya ada Asana ini, Anggarawati tahun 2015, Putih 2018. Jadi, silakan disebutkan minimal 3 artikel jurnal atau 3 hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel atau judul saudara, begitu. Ini terlalu sedikit ya, kalau bisa lebih dikembangkan lagi kalimatnya. Nah, setelah penelitian terdahulu ada namanya closing statement. Jadi dari permasalahan di atas, maka
peneliti tertarik untuk mengambil judul misalnya keefektifan model pembelajaran make a match berbantuan PowerPoint. Jadi ini sesuai judul ya. Jadi closing statement berdasarkan judulnya. Nah, selanjutnya di latar belakang sudah, kita akan membuat identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu masalah, daftar masalah yang muncul berdasarkan hasil observasi di lapangan. Jadi observasi awal mendapatkan hasil seperti apa. Karena ini kuasi eksperimen, misalnya tadi hasil belajarnya berapa yang tidak sesuai atau tidak lolos KKM. Harus ada buktinya, terbukti. Nah, ini terbukti, buktinya apa? Terus ada masalah lagi tadi, guru jarang menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan wawancara dengan guru kelas berapa. Nah, di SMA mana harusnya lebih jelas. Tuh ya, jadi kita tidak bisa mengambil data masalah kalau tidak ada buktinya. Di buktinya apakah berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, berdasarkan observasi juga boleh. Ini berdasarkan observasi terhadap pembelajaran, guru jarang menggunakan media pembelajaran yang inovatif gitu. Nah, selanjutnya kita membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah untuk metodologi kuantitatif, jadi ada yang kuasi eksperimen, ada minimal 3. Yang pertama, apakah rata-rata hasil belajar setelah diajar sama dengan KKM sebesar 70, itu rumusan masalah deskriptif. Terus selanjutnya, apakah ketuntasan klasikal pada siswa kelas ini yang diajarkan model make a match lebih dari 85%? Kenapa 85%? Kalau ketuntasan klasikal itu harus 85% siswa di kelas tersebut sudah lolos KKM. Nah, itu disebut ketuntasan klasikal. Ini juga rumusan masalah deskriptif, sesuaikan dengan judul. Ini kurang make a match berbantu media PPT ya, harusnya lengkap. Terus yang ketiga ada apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang diajarkan dengan model make a match berbantu PPT dan kelas kontrol yang hanya menggunakan metode ceramah. Gitu. Di kelas mana ini harus lengkap di lokasinya juga harus lengkap. Ini kurang lengkap ya, harusnya tuh di kelas berapa, kelas 10 di SMA mana, di MA mana misalnya. Oke, ini di mana, harus lengkap. Perbedaan ini harusnya apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa, perbedaan yang signifikan antara kelas ini apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar ekonomi siswa antara kelas eksperimen yang diajar menggunakan make a match dan kelas kontrol yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Pada kelas 10 di MA mana, jadi jelas gitu ya, lokasinya juga harus jelas. Oke, nah tujuan penelitian, jadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, nah disesuaikan dengan yang rumusan masalahnya, kalimatnya, kecuali yang depannya misalnya apa, ditulis apakah, ya tinggal diganti untuk mengetahui, atau untuk menganalisis, atau untuk mendeskripsikan, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk kuasa eksperimen ya cukup untuk mengetahui. Oke, ini harus sama. Jadi untuk mengetahui perbedaan ini juga harus sama ya. Oke, ya sama. Oke, tujuan penelitian sesuaikan dengan
rumusan masalah. Selanjutnya ke manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian tadi ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Kalau teoritis itu yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuannya, menambah wawasan atau mengembangkan penelitian selanjutnya. Kalau manfaat praktis itu ya yang berhubungan dengan manfaat di halayak masyarakat, bagi siswanya bagaimana dengan model pembelajaran tersebut, bagi pendidiknya bagaimana manfaatnya, bagi sekolah dan juga bagi peneliti lainnya. Gitu. Itu adalah contoh untuk yang bab 1 kuasi eksperimen. Selanjutnya untuk contoh yang asosiasi. Kalau asosiasi artinya untuk mengetahui pengaruh adanya variabel X1 misalnya dan X2 terhadap Y. Contohnya pengaruh penggunaan internet sebagai sumber belajar daring dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi variabel X1-nya adalah penggunaan internet, sedangkan variabel X2-nya motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Prestasi belajar berarti adalah Y ya. Oke, nah contohnya seperti tadi bab 1 ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah terdiri dari 6 ya. Ada landasan yuridis sama ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Jadi yang berhubungan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku terkait misalnya terkait pendidikan atau yang lainnya. Jadi landasan yuridisnya sudah ada. Selanjutnya tentang berbicara dengan mata pelajaran kewirausahaan. Nah, dalam membuat paragraf harus sinkron, harus relevan antara paragraf satu dengan yang lainnya ya. Contohnya ini, pembelajaran dapat diterapkan melalui beberapa mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran KWU. Nah, baru nyambung. Mata pelajaran KWU adalah, nah seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah landasan yuridis, baru ada landasan teoritis. Ada Suryana, jadi menurut ahli tahun 2014, nomor halaman 2. Nah, sudah landasan teoritisnya. Nah, dijelaskan KWU itu seperti apa konsepnya yang ada di SMK. Oke, selanjutnya setelah ada landasan teoritis dari ahli, ada landasan empiris. Namun pada kenyataannya ada masalah di lapangan. Masalahnya seperti apa? Karena ada pembelajaran daring selama pandemi misalnya. Nah, ada masalah yang berhubungan dengan fasilitas sarana prasarana dan juga terkait motivasi belajar siswa selama di sekolah di rumah begitu. Nah, ini permasalahan yang muncul. Jadi ada kesulitan dalam belajar atau yang lainnya, kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, itu landasan empiris. Nah, dibuktikan landasan empiris itu harus ada buktinya. Berdasarkan hasil dokumentasi, ternyata nilai PTS siswa genap tahun ajaran 2020-2021 siswa kelas 10 masih belum optimal. Buktinya apa? Banyak siswa yang tidak lolos KKM, nilainya masih di bawah KKM. Seberapa persen? 57,58 misalnya. Nah, harus ada buktinya. Selanjutnya, karena ada masalah di lapangan, ada landasan empiris, maka dibutuhkan gagasan solusi atau apa ya, solusi dari permasalahan tersebut. Karena ini asosiasi itu untuk menganalisis persepsi yang ada di lapangan, bagaimana sih, seberapa besar sih pengaruh fasilitas belajar misalnya terhadap dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, itu. Jadi persepsinya jadi untuk menghitung atau untuk mengukur seberapa pengaruhnya variabel X1 terhadap variabel X1, X2 terhadap Y. Nah, ini juga bisa didukung data lagi, boleh. Jadi seberapa pentingnya sih penggunaan internet itu selama pembelajaran daring? Terus apalagi motivasi belajar itu seberapa pentingnya sih kok mau diteliti? Nah, itu bisa berdasarkan teori ahli juga. Jadi ada teori yang mendukung juga. Nah, setelah gagasan harus diperkuat dengan penelitian terdahulu. Jadi gagasan solusi tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian, ini ada 5 ya. Nazala tahun 2015 menunjukkan adanya apa? Hasil dari penelitian Nazala itu. Widiarto 2017 hasilnya seperti apa? Pradana juga seperti apa? Indriani juga seperti apa? Jadi yang berhubungan dengan penelitian terdahulu itu berhubungan dengan penelitian saudara. Terus setelah itu closing statement. Closing statement itu berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul. Nah, ini sesuai dengan judul.
Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang namanya identifikasi masalah berarti daftar masalah yang ada atau yang diperoleh berdasarkan kondisi observasi awal di lapangan. Jadi adanya kesulitan dalam belajar, menurunnya motivasi belajar dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan misalnya siswa kurang aktif, antusias siswa kurang, dan yang lainnya. Prestasi belajarnya juga rendah. Buktinya apa? Buktinya hanya 28 siswa yang sudah mencapai nilai KKM, yang lainnya tidak mencapai KKM. Jadi memang berdasarkan kondisi real di lapangan. Selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Untuk rumusan masalah asosiasi, tadi ada rumusan masalah deskriptif dan juga ada rumusan masalah asosiasi ya. Yang pertama ini kita gunakan saja yang rumusan masalah asosiatif karena yang deskriptif tidak diperlukan. Jadi apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan internet sebagai sumber belajar terhadap prestasi belajar? Jadi pengaruh X1 terhadap Y. Jangan lupa dijelaskan mata pelajarannya, kelasnya, dan juga lokasinya. Yang kedua, terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi X2 terhadap Y. Dan yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 penggunaan internet dan motivasi belajar secara simultan secara bersama-sama terhadap Y. Oke, nah itu ya ada 3 rumusan masalah asosiatif. Lanjut ada tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian kalimatnya sama dengan rumusan masalah, perbedaannya di kalimat awal, di kata awal. Kalau rumusan ada apakah, kalau sekarang untuk mengetahui atau untuk menganalisis adanya pengaruh. Nah, yang signifikan. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuan penelitiannya juga harus 3. Harus lengkap dengan mata pelajarannya, kelasnya, sekolahnya. Next ada manfaat penelitian. Ada manfaat penelitian tadi ada 2, manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritisnya misalnya untuk ya mengetahui pengaruh. Terus ada manfaat praktis. Kalau manfaat praktis itu lebih ke lingkungan masyarakat. Jadi penelitian saudara itu manfaatnya untuk apa sih? Bagi siswa gunanya setelah ada penelitian saudara, manfaat bagi siswa itu apa? Manfaat untuk pendidik atau guru apa? Manfaat bagi pihak sekolah itu apa? Dan manfaat bagi peneliti lainnya itu apa? Gitu ya. Jadi dijelaskan secara rinci di manfaat penelitian. Oke, begitu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk penyusunan bab 1 proposal penelitian kuantitatif. Silahkan kerjakan tugasnya berdasarkan sistematika yang sudah ditetapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.